Syukur merupakan perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Sekaligus ia juga akan mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, mari menjadi preman, para remaja beriman, remaja yang mampu menjaga kualitas diri dan iman, pribadi yang bijak, selektif dan cerdas, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang paling kita tonjolkan penilaiannya biasanya di sini adalah penguasaan materi, ya, baik itu yang materi yang umum atau yang kaidah Indonesianya, kemudian nanti di Qur'annya, ya, penekanannya pada tajwidnya juga sudah jelas di sana. Kemudian penguasaan materi, terjemah dan lain sebagainya, gaya bahasa penyampaian, ya, nah itu juga diperhatikan. Kemudian tentu tidak lepas juga di sini adalah, ya, tentu adab, ya, tata cara atau adab. Nah, ini juga ditekankan poinnya. Kemudian untuk isi atau teks yang akan disampaikan ini bisa, ya, untuk penguasaan materinya bisa dikumpulkan teksnya juga tidak masalah, tidak masalah, ya, tidak masalah karena kebiasaan, ya, karena kebiasaan. Bahkan di tingkat kecamatan pun kalau memang, ya, penguasaan sepenuhnya bisa tanpa teks itu malah lebih bagus, ya, itu malah lebih bagus. Ya, untuk teks pun tidak jadi masalah, ya. Nanti penguasaan materinya tergantung bagaimana sistematika penyampaian, kaidah gaya bahasa dan lain sebagainya, isi, ya, intonasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekedar ini, ya, untuk diperhatikan oleh para peserta. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu hal, ya, untuk peraturan waktu, ya, bel pertama tanda mulai, nah nanti bel 2 kali persiapan selesai, kemudian bel 3 kali selesai, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembuka, izin kami lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat digugah. Belajar di pesantren kaligrafi. Pencak salam kurang semangat.
kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya kami mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman sekalian untuk kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali dengan ucapan. Kita sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat yang sudah kita lantunkan tadi, kita semua bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana dengan puasanya? Lancar-lancar saja kan? Alhamdulillah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, pada kesempatan yang sangat mulia ini, kami akan menyampaikan ceramah tentang pandai bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Allah itu maha besar, sedangkan kita ciptaannya kecil. Kita hina, tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, terkecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur merupakan salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya. Karena ketika seorang muslim yang beriman diberikan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan dan semacamnya. Karena dengan bersyukur bisa jadi kenikmatan, kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, langsung. Enggak, masih nengah. Doa. Dad. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
sangat pedih. Inilah janji Allah, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan sebaliknya, ketika kita mendapatkan kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi sampai bunuh diri, melainkan kita harus bersyukur dan bersabar. Mungkin ada yang bertanya, lah kok ditimpa musibah malah bersyukur? Apa nggak salah itu? Jangan salah Pak, jangan salah Bu, jangan salah teman-teman sekalian. Di balik kesusahan atau musibah yang menimpa seseorang, tersimpan segudang hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk kita, hamba-hambanya, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kita semua untuk kita senantiasa selalu bersyukur. Ala kulli hal, atau atas setiap keadaan, baik di saat kita mendapatkan suatu kenikmatan maupun di saat kita mendapatkan suatu permasalahan. Bagaimana caranya? Kita harus mampu menerimanya dengan bersabar. Jika dengan bersabar dan bersyukur mampu kita lakukan, maka semuanya akan baik-baik saja. Hati tenang, damai, dan insya Allah jauh dari stres. Hadirin yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri ceramah ini, izinkan kami untuk menyampaikan pantun. Boleh kan? Boleh. Pagi-pagi makan ketupat, campur sayur seperempat, meski secuil rezeki didapat, tetap bersyukur biar berlipat. Burung nuri dipatuk tekukur, ayam mati jatuh ke sumur, sambut hari dengan bersyukur agar rezeki semakin makmur. Bayi merangka di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga ceramah ini menjadi berkah untuk lentera di alam barzah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, utusan Dusun Salut Barat. Berikan aplaus sekali lagi. Masya Allah. Kita Syarhil Quran kategori putri dengan nomor undi 02, kontingen Dusun Salut Timur, Miftahul Aini dan kawan-kawan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala aynun linnazar wa uzuna lis-sama' wal ghamal dakallum wal qalamah lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana Ia
tak akan ada satu jika ada dua, yang telah menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, solawat dan salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyeret kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Di zaman yang serba digital ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Tentu sangat rentan potensi diadu domba oleh media sosial. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang unik dan menarik. Sementara di sisi lainnya, kalau tak dijaga dan dikelola dengan baik, akan membawa sumber potensi konflik yang disebabkan oleh teknologi digital. Munculnya fanatisme buta, berita konflik pilkada, tersebarnya berita hoaks di media sosial, pertikaian perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat menghancurkan falsafah negara, Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya saudaraku, apakah kita rela bangsa yang besar ini yang dibangun dengan cucuran keringat, bahkan genangan darah para syuhada, roboh karena hebatnya mudarat media sosial? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Oleh karena itu, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarah yang berjudul Bijak terhadap pengaruh media sosial. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Kita sebagai generasi milenial sudah tak asing dengan hal yang kekinian. Tak jauh dari media sosial, semua serba digital. Mulai dari Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Instagram hingga Telegram. Perkembang zamanan teknologi digital inilah yang membuat akses jadi tak terbatas. Yang jauh rasanya dekat, yang lambat sekarang jadi cepat. Di zaman inilah media sosial mewabah tak mengenal usia, mulai dari anak TK sampai orang tua. Sehingga muncullah slogan, hidup tanpa media sosial layaknya taman tak berbunga. Namun, tahukah saudaraku, media sosial diibaratkan pedang bermata dua. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Ada kalanya menjadi rahmat, dan ada pula kalanya menjadi laknat. Lantas, bagaimana media sosial mampu menjadi rahmat? Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Media sosial mampu menjadi rahmat apabila kita mampu mengendalikannya. Gunakan untuk hal yang bermanfaat, memperbaiki diri dan merubah akhlak dengan cara berdakwah, mengajak kepada amal ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi muruna bil ma'ruf yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul aliyyul azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin Dewan Juri dan para tamu undangan rahimakumullah. Maka dari itu, mari gunakan media sosial sebagai wasilah untuk memasukkan kita ke surga. Kita gunakan dengan baik pengaruh media sosial. Gunakan media sosial secara bijak. Karena jika tak hati-hati dan tak mawas diri, media sosial mampu menjadi laknat yang dapat merusak akidah dan akhlak. Kenapa? Sekarang kita lihat
bagaimana media sosial mampu menimbulkan kehancuran moral serta terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan karena tak mawas diri, berkenalan di Facebookan, kemudian menjalin hubungan dengan mantan, tak lama kemudian menjalin pertemuan, terjadilah kemaksiatan. Karena tak hati-hati, medsos pun mampu menjadi ladang untuk menumpuk dosa. Ingatlah, Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu tanda-tanda hari kiamat ialah zuhurul qalam, merebaknya pena. Apa maksudnya? Maksudnya ialah tersebarnya tulisan-tulisan secara cepat. Sekarang kita lihat bagaimana media sosial dalam hitungan detik mampu tersebar luas ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan seluruh dunia. Wahai saudaraku, mari muhasabah diri. Tanpa kita sadari betapa sering jari jemari kita mengetik hal-hal yang negatif, sumpah serapah, gibah online, serta membenarkan kebohongan melalui berita, melalui media sosial. Dan lebih edannya lagi, memposting aib orang lain menjadi kebiasaan. Tidak hanya itu, karena tak cerdas literasi, umat Islam mampu dihasut, diobok-obok, dipecah belah ukhuwah Islamiyahnya karena media sosial dengan hal yang sepele, hanya karena apa? Hanya karena beda tempat ibadah, kunut dan tidak kunut, saling membid'ahkan, apalagi cuma masalah sayyidina maupun pilkada. Ingatlah, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat apabila ia hanya dipertanyakan 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia gunakan, tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan, dan apa saja yang ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Apa yang kita lakukan di dunia akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari menjadi preman, para remaja beriman, remaja yang mampu menjaga kualitas diri dan iman, pribadi yang bijak, selektif dan cerdas, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Min islamin tarkuhuma min ma'alihi. Salah satu tanda kebaikan orang Islam ialah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, medsos pun mampu menjadi ladang untuk menutup dosa. Kesimpulan dari tausiah ini, mari menjadi generasi milenial yang cerdas, bijak, berintelektual, serta kokoh spiritual. Makan durian yang dicampakkan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Hilaf dan salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah kepada utusan kontingen Dusun Salur Timur.